got some motherfucking design on right now. Bring it down, make it come, bring it down. Oh God, Snoop Dogg, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iin Rohini, merupakan salah satu mahasiswa PPG di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kelas 2 K2 10. Dosen Bapak Asep Andi Rahman, MAG, dan Guru Pamong Ibu Eni Rohaini, SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, pada kesempatan ini, pada pertemuan keempat, pada pembelajaran keempat, kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ibu pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran tentang materi menyambut usia baligh. Yang pertama yaitu menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia baligh atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia baligh dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan tanggung jawab. Nah, marilah kita perhatikan beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Nah, setelah kita melihat beberapa gambar di atas, kewajiban-kewajiban seorang muslim dapat dilakukan dan ditanamkan sejak kecil, terlebih ketika seorang muslim memasuki usia baligh. Ia harus memulai mempelajari kewajiban-kewajiban dalam agama. Misalnya, ia mulai mempelajari tata cara sholat yang baik dan benar, pelaksanaan sholatnya, rajin mengaji Al-Quran, serta mempelajari hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut ajaran Islam. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pengertian baligh. Baligh berasal dari bahasa Arab, yang artinya sampai atau jelas. Baligh adalah sampainya usia seorang muslim pada masa dewasa. Dalam ilmu fikih, baligh disebut juga akhil baligh atau mukallaf, yaitu orang yang sudah cukup umur yang telah diberi tanggung jawab yang harus diembannya sebagai seorang muslim. Nah, Ibu akan membacakan bacaan tentang atau bacaan yang berhubungan dengan baligh, khususnya ciri-ciri atau tanda-tanda baligh. Simak baik-baik ya.
Ibu mulai. Tengah malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. "Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi," kata Lukman. "Hmm, aku nggak sengaja kencing, Hesa," kata Ahmad dengan wajah malu-malu. "Wah, sudah besar kok masih ngompol," canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. "Tunggu, Ahmad. Air kencingnya kok sedikit, kenapa cuma terkena celana, tidak tercecer di tempat tidur?" tanya Lukman. "Iya nih, nggak tahu juga aku," jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. "Ahmad, apakah kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu ngumpul tadi?" sedikit Lukman. "Aneh? Enggak tuh, tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun," jawab Ahmad. "Mimpi? Mimpi apa?" tanya Lukman kepada Ahmad. "Aku sudah lupa mimpinya. Yang jelas, waktu mengompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa," jawab Ahmad. Gak salah lagi. Kamu tuh bukan ngompol, tapi baru saja kamu mimpi basah," kata Lukman. Nah, anak-anak, dari cerita di atas, kita kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dialami oleh Ahmad bukanlah ngompol biasa. Namun, yang dialami oleh Ahmad adalah mimpi basah. Mengapa demikian? Karena dari ciri-ciri yang dialami oleh Ahmad, yang pertama, cairan yang dikeluarkan oleh Ahmad bukan air kencing biasa. Yang dimaksud bukan air kencing biasa, yaitu dari banyak sedikitnya cairan yang dikeluarkan ketika ngompol. Biasanya ketika ngompol itu pada tempat tidur suka ada air ompolnya juga. Namun yang dialami oleh Ahmad itu tidak menetes ataupun tidak nembus kepada tempat tidur, hanya sekedar menempel di celana. Kemudian yang kedua, dari tekstur warna, air ompol berbeda dengan air yang keluar ketika mimpi basah atau disebut juga sperma. Perbedaannya dari jenis warna dan tekstur. Jenis warnanya, kalau sperma berwarna putih, sedangkan air kencing bukan berwarna kuning. Kemudian dari tekstur, kalau sperma agak kental, kalau air kencir itu encer atau cair. Nah, sehingga yang dialami Ahmad itu jelas-jelas adalah mimpi basah. Itu menunjukkan bahwa Ahmad telah mengalami masa atau usia baligh. Nah, Ibu akan jelaskan ciri-ciri baligh menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mengalami mimpi basah atau ihtilam seperti tadi yang dialami oleh Ahmad, kemudian haid atau menstruasi bagi perempuan, dan yang ketiga berusia 15 tahun. Yang pertama, ciri-ciri baligh menurut ilmu fikih yaitu mengalami mimpi basah atau ihtilam.
Seorang yang telah mengalami mimpi basah berarti dia sudah bukan anak-anak lagi, melainkan sudah balik atau sudah dewasa. Mimpi basah juga bisa terjadi pada perempuan loh. Orang yang mimpi basah, mohon maaf ya, mimpi basah berarti dia sedang berhadas besar atau berjunub. Untuk mensucikannya, dia harus mandi besar. Cairan yang keluar seperti air kencing saat tidur namun sedikit dan agak kental disebut sperma. Yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi perempuan. Nah, haid merupakan tanda-tanda balik yang hanya dialami oleh perempuan. Haid adalah darah yang keluar dari tempat yang sama di mana air kencing pun keluar. Setiap perempuan yang sehat pasti mengalami haid saat masa baliknya telah tiba, yaitu antara usia 9 sampai 12 bahkan 13 tahun. Haid normalnya berlangsung 3 sampai 7 hari. Ada yang bahkan lebih dari 1 minggu. Dan bahkan ada yang hanya 1 hari saja. Perempuan yang haid berarti sedang berhadas besar, sehingga ada beberapa larangan saat sedang haid. Jika haidnya telah selesai, maka diwajibkan untuk mandi besar, seperti halnya mimpi basah. Selesai atau belumnya masa haid dapat dilihat atau dites dengan mengelapnya menggunakan tisu. Nah, ciri yang ketiga yaitu berusia 15 tahun. Seorang laki-laki dan perempuan dikatakan telah baligh jika sempurna berusia 15 tahun berdasarkan penghitungan kalender Hijriyah. Usia 15 tahun adalah patokan seseorang telah baligh jika tanda-tanda ihtilam atau dan haid tidak muncul. Anak-anak yang mengalami mimpi basah atau ihtilam beserta haid berarti sedang berhadas besar ya. Untuk bersuci dari hadas besar, mereka harus melakukan mandi besar agar bisa beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran seperti biasa kita lakukan ketika suci. Nah, Ibu akan menyampaikan tata cara mandi besar bagi anak-anak yang telah baligh. Yang pertama adalah mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Ingat, dengan tangan kiri ya. Kemudian yang ketiga, membersihkan tangan kiri tersebut memakai tanah atau dengan sabun. Karena kita sudah di kamar mandi, jadi sudah pasti menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, berwudu secara sempurna seperti biasa. Yang kelima yaitu membasuh kaki. Yang keenam, menuangkan air pada anggota tubuh. Dan yang terakhir adalah menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat. Atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Jadi otomatis rambut harus basah kuyup semua. Nah,
Bagi yang memiliki hadas besar seperti yang tadi yang telah mimpi basah ataupun yang haidnya telah selesai ataupun yang mengalami haid, ada larangan bagi mereka karena mereka memiliki hadas besar. Yang pertama adalah dilarang sholat, dilarang sujud tilawah, dan dilarang sujud syukur. Kemudian yang kedua, dilarang membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, serta membawa Al-Quran. Selanjutnya, yaitu larangan yang selanjutnya adalah berdiam di masjid. Dan yang terakhir adalah tawaf saat haji dilaksanakan. Nah, demikianlah pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.